Bab 431, tidak ada pilihan tersisa. Divine Phoenix Island, Pegunungan Belakang, Vermilion Bird Palace. Tetua ketiga Divine Phoenix Island, Mu Yanzuo, melangkah keluar dari istana burung Vermilion sambil merengut. Penatua ketiga, sepasang pelayan di luar istana burung Vermilion membungkuk pada Mu Yanzuo. Mu Yanzuo hanya memberikan sedikit tidak repot-repot membalasnya. Saat dia melangkah 100 kaki dari pintu masuk aula utama, Mu Yanzuo melambaikan lengan bajunya dan kemudian terbang. Meskipun tidak ada aturan yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh terbang di alun-alun depan Istana Burung Vermilion tetaplah istana Mu Yuhuang, dan juga tempat kekuasaan tertinggi fraksi Burung Vermilion berada. Orang normal hanya akan terbang keluar alun-alun dan kemudian masuk, tetapi Mu Yanzuo tidak lagi peduli dengan sopan santun atau aturan apapun. Percakapannya dengan Mu Yuhuang beberapa waktu lalu membuatnya sangat tidak bahagia. Upacara pertunangan orang suci yang dia usulkan telah diundur oleh Mu Yuhuang. Dia telah menemukan alasan acak untuk menolaknya, dan sekarang diperpanjang tanpa batas waktu. Jimat transmisi suara menyala di depan Mu Yanzuo, orang yang menghubunginya adalah Penatua Agung Mu Chihuo. Mu Yanzuo mengerutkan kening. Hubungannya dengan Tetua Agung rata-rata. Ada banyak perebutan kekuasaan yang kompleks dalam tahap internal Divine Phoenix Island yang rumit. Mu Yanzuo adalah tetua ketiga, dan mewakili sebuah faksi. Adapun Mu Chihuo, dia juga mewakili faksi lain. Di antara dua faksi besar ini, ada banyak tempat di mana mereka secara alami berkonflik. Hal ini menyebabkan hubungan antara Mu Yanzuo dan Mu Chihuo menjadi sumbang, hal ini tidak dapat dihindari. Mu Yanzuo ragu-ragu dan kemudian terbang ke istana jiwa api tempat Tetua Agung sedang menunggu. Haha, saudara Yanzuo, sudah lama sekali kita tidak bertemu seperti ini. Bagaimana kabarmu? Di luar istana jiwa api, Mu Chihuo mengenakan jubah merah panjang saat dia menunggu di sana dengan senyuman di wajahnya. Saya berterima kasih kepada saudara Chihuo atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja. Mu Yanzuo dengan ringan mendarat dan kemudian menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam. Bagus. Tidak apa-apa, aku khawatir kamu tidak baik-baik saja sama sekali, kata Tetua Agung sambil tersenyum tipis. Mu Yanzuo mengerutkan kening, tidak menyangkal apapun. Saudara Yanzuo, saya tahu Anda telah bekerja sangat keras untuk pernikahan Kingsu. Tetapi jika saya dapat berbicara terus terang, saudara Yanzuo sebaiknya lupakan saja hal ini. Tampaknya Mu Yuhuang telah memutuskan untuk menikahkan Mu Qianyu dengan Lin Ming. Tidak hanya itu, melihat seberapa dekat Mu Qianyu dan Lin Ming, kemungkinan besar mereka berdua bersedia menyetujui pernikahan ini. Tampaknya Kingsu harus membuat rencana lain di masa depan. Kata-kata Mu Chihuo kasar. Mu Yanzuo sangat cemberut. Dia sudah mengetahui hal ini, tapi dia masih kesulitan menerima kebenaran ini. Mu Chihuo tersenyum dan berkata, saudara Yanzuo adalah orang yang bijaksana. Sebelumnya memang ada masalah yang tidak menyenangkan di antara kami, namun pada akhirnya kami berdua bermargamu. Dalam 3000 tahun terakhir di Divine Phoenix Island, ada banyak murid dengan nama belakang berbeda yang bergabung, namun pada akhirnya mereka bukanlah tetua dengan nama keluarga yang sama. Saya khawatir di masa depan, Lin Ming akan terus maju dan menjadi penatua. Status Lin Ming menjadi semakin penting. Di masa depan, jika dia menikahi Mu Qianyu, dia bahkan mungkin menjadi penguasa pulau dari Pulau Phoenix Ilahi. Mu Yanzuo berkata, dalam 3000 tahun terakhir ini, tidak pernah ada seseorang yang nama belakangnya bukan Mu yang menjadi penguasa pulau. Ini pada dasarnya tidak berbeda dengan menyerahkan Divine Phoenix Island kepada orang lain. Dewan Tetua tidak akan pernah menyetujui hal ini, siapa yang bisa menjamin bahwa orang luar tidak akan menyembunyikan niat jahat. Divine Phoenix Island adalah sebuah sekte, namun sebenarnya mereka mengambil warisan garis keturunan dengan sangat penting. Kebanyakan orang di pulau itu memiliki nama belakangmu, dan sangat mirip dengan marga keluarga. Sebuah marga keluarga tidak akan pernah menyerahkan jabatan kepala keluarga kepada orang luar. Oleh karena itu, Tetua Divine Phoenix Island juga tidak akan menerima seseorang dengan nama belakang berbeda menjadi master pulau. Hehe, itu belum tentu benar. Mu Fengxian sangat menyukai Lin Ming ini, dan Mu Yuhuang juga menaruh kepercayaan besar padanya. Tidak hanya itu, tapi potensi Lin Ming terlalu menakutkan. Saudara Yanzuo mungkin tidak tahu, tapi kali ini Lin Ming memaksa masuk ke fraksi Akasia 7 lembah mendalam dan melawan 7 atau 8 tetua fraksi Akasia sendirian. Dia bahkan mengalahkan penguasa fraksi Xiantian Acaccia yang ekstrim. Apa? Kulit Mu Yanzuo segera berubah. Kamu mengatakan bahwa mendiang ranah Haltian, Lin Ming mengalahkan Master Xiantian yang ekstrim. Ya, ini adalah tingkat bakat yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik kaisar di masa depan. Jadi, itulah mengapa saya mengatakan bahwa Lin Ming akan menjadi penguasa Pulau Divine Phoenix Island di masa depan. Bahkan mengendalikan seluruh Divine Phoenix Island bukanlah hal yang mustahil. Pada saat itu, kita benar-benar tidak punya tempat tujuan. Kulit Mu Yanzuo sangat jelek. Dia mengertakkan gigi, kalau begitu, orang tua ini tidak bisa berkata apa-apa. Kebangkitan Lin Ming tidak bisa dihentikan. Saya akan mencoba menasihati Kingsu untuk melepaskan pertunangan ini dan fokus pada kultivasi. Jika bakatnya lebih rendah dari orang lain, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima takdir ini. Meskipun di masa depan saya akan berada di bawah kendali orang lain dan pengaruh saya perlahan-lahan akan menurun, saya akan tetap mampu bertahan. Ini jauh lebih baik daripada dihancurkan. Saya mendesak saudara Chihuo untuk tidak repot-repot dengan Lin Ming.
Karakter seperti itu akan menjadi sangat menakutkan setelah mereka dewasa di masa depan. Jika ada yang menyinggung perasaannya, kematian mereka nanti akan sangat menyedihkan. Mu Qihuo dengan nada meremehkan berkata, Saudara Yan Zuo, mengapa kamu mencoba melindungi dirimu sendiri? Kami telah menyinggung perasaannya. Hanya Saudara Qihuo yang telah menyinggung perasaannya. Saudara Qihuo seperti air dan api bersama Tuan Pulau Yu Huang. Saya, Mu Yan Zuo, tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan otoritas dengan orang lain. Saya baik-baik saja jika tunduk pada orang lain. Kakak Qihuo sebaiknya tidak mencoba menjatuhkanku juga. Hehe, Mu Qihuo tiba-tiba mencibir, Saudara Yan Zuo terlalu naif. Apakah Saudara Yan Zuo tahu mengapa Lin Ming membunuh jalannya ke dalam fraksi Akasia 7 lembah mendalam? Mu Yan Zuo berhenti. Dia memberikan ringan dan kemudian tidak menjawab. Dia tidak tahu keadaan antara Lin Ming dan Ouyang Boyan. Bagi Divine Phoenix Island, masalah kecil seperti yang terjadi di kerajaan Sky Fortune tidak ada bedanya dengan pertarungan semut kecil. Itu tidak cukup untuk membangkitkan minat Divine Phoenix Island, belum lagi Divine Phoenix Island sudah sibuk dengan kekacauan akibat perang yang mereka alami. Mu Qihuo tertawa dan berkata, beberapa bulan yang lalu, berita kematian Lin Ming telah disampaikan ke wilayah 7 mendalam. Salah satu musuh Lin Ming ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam, dan memutuskan untuk membalas terhadap keluarga Lin dan juga memaksa seorang gadis kecil yang sangat dekat dengan Lin Ming ke jalan buntu. Orang yang melakukan ini adalah fraksi Akasia 7 lembah mendalam. Inilah alasan Lin Ming membunuh jalannya ke fraksi Acachia. Faktanya, semua orang yang dia bunuh adalah tetua dari fraksi Akasia, Tuan Xiantian. Dan, terus, sepertinya Saudara Yan Zuo benar-benar tidak tahu. Saudara Yan Zuo, pikirkan sebentar. Jika keluarga dan teman Lin Ming terpaksa berada di ambang kematian, mengapa mereka tidak meminta bantuan dari Divine Phoenix Island? Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Lin Ming dan Mu Qianyu adalah teman. Namun, yang disayangkan adalah Mu Qianyu bersama cucumu Mu Qingsu. Lalu, entah kenapa, cucumu memutuskan untuk membakar surat yang dikirimkan kepada Mu Qianyu. Faktanya, dia membakar banyak surat, tidak memberikan satupun kepada Mu Qianyu. Setelah itu, ini hampir menyebabkan gadis yang memiliki hubungan dekat dengan Lin Ming itu mati di medan perang. Saat Mu Qihuo perlahan berbicara, ekspresi Mu Yan Zuo tidak berubah sama sekali. Mu Qihuo tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, dan kemungkinan besar hal ini benar. Mu Qihuo menyadari kepribadian seperti apa yang dimiliki Mu Qingsu, dan kemungkinan besar dia akan melakukan hal seperti ini. Alis Mu Yan Zuo terangkat. Dia mengomel pada tetua agung, dan kemudian dengan dingin berkata, ada seseorang yang memata-matai pengaturanku. Jika tetua agung ini tidak menyembunyikan mata-mata di dalam bangsanya sendiri, maka dia tidak akan pernah mengetahui hal sepele seperti itu. Saudara Yan Zuo seharusnya tidak berbicara terlalu kasar. Yang terbaik adalah menghabiskan waktu ini untuk memikirkan bagaimana menghadapi kemarahan Lin Ming. Lin Ming ini adalah orang yang pasti akan membalas dendam atas segala dendam yang dimilikinya. Kita hanya perlu melihat keadaan fraksi Acachia yang menyedihkan untuk mengetahuinya. Setelah Lin Ming kembali ke Divine Phoenix Island, dia pasti akan menyelidiki masalah ini dan mencoba menelusuri kembali petunjuknya. Di masa lalu, cucu Anda mengira Lin Ming telah meninggal, jadi dia sangat santai dalam tindakannya dan tidak bersih dalam menghapus jejaknya. Jika Lin Ming menyelidiki masalah ini, tidak akan sulit untuk mengetahui siapa orang itu. Dengan kemampuan Lin Ming saat ini, dia tidak akan bisa menyakiti Qingsu. Tapi di masa depan, setelah Lin Ming mencapai ranah inti berputar, apakah Saudara Yan Zuo masih bisa melindungi Qingsu? Pada saat itu, mungkin Qingsu. Saat Mu Qihuo berbicara, dia mulai menggelengkan kepalanya. Mu Yan Zuo meringis. Mu Qingsu adalah karakter garis keturunannya yang paling menonjol. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi penatua di masa depan dan mengambil alih posisinya. Posisi seorang penatua sangatlah penting. Jika sebuah faksi tidak memiliki penatua, mereka tidak akan memiliki kekuatan di eselon atas sekte tersebut. Hasilnya adalah mereka perlahan-lahan layu, dan akhirnya menghilang. Jika ini adalah konflik normal, Mu Yan Zuo akan meminta maaf. Tapi dalam hal ini, bahkan jika Mu Yan Zuo yang melakukannya, Lin Ming mungkin masih tidak melupakannya. Ekspresi Mu Yan Zuo berubah beberapa kali. Akhirnya, dia bertanya dengan transmisi suara esensi sejati, apakah Saudara Qihuo punya rencana? Menurut pendapat Mu Yan Zuo, dengan bakat dan kekuatan Lin Ming saat ini, selain dukungan Mu Fengxian, tidak mungkin menjadi ancaman bagi Lin Ming bahkan jika dia bergabung dengan Mu Qihuo. Saudara Yan Zuo, tidak perlu khawatir. Selalu ada cara. Saudara Yan Zuo, bagaimana kalau kita kembali ke istana jiwa api saya dan kemudian membahas masalah ini secara perlahan? Mu Yan Zuo mengangguk. Dia tidak punya pilihan lagi. Di sebuah pulau yang berjarak 1000 mil dari Divine Phoenix Island, terumbu karangnya terjal dan ombaknya melonjak ke pantai. Sekelompok murid Divine Phoenix Island sedang melakukan patroli rutin. Tepat sebelum tengah hari, pemimpin pasukan Xiantian ini tiba-tiba melihat nyala api terang di langit jauh. Penglihatannya luar biasa, jadi dialah orang pertama yang melihat bahwa itu adalah burung vermilion. Dan juga vermilion bird yang sudah dewasa. Divine Phoenix Island hanya memiliki beberapa vermilion bird yang sudah dewasa. Mereka yang bisa mengendarai vermilion bird untuk bepergian kemungkinan besar adalah para tetua. Murid itu segera menyalakan jimat pemancar suara.
Di tengah sebuah pulau kecil, di sebuah bangunan kecil yang elegan, Mu Qianyu sedang menyiram bunga. Beberapa hari terakhir ini, suasana hati Mu Qianyu sangat baik. Jika ada waktu luang, dia akan menanam beberapa bunga dan tanaman. Mu Qingsu sedang berdiri di halaman, diam-diam melihat Mu Qianyu sedang menyiram bunga. Saat ini, sikap Mu Qianyu terhadapnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun perubahan sikap yang tiba-tiba ini tidak membuat Mu Qingsu bahagia. Karena Mu Qingsu mengetahui bahwa Lin Ming masih hidup, dia memiliki kulit yang sangat buruk. Bukan karena Lin Ming masih hidup, tetapi karena budidayanya telah mencapai ranah Hautian akhir. Seorang berusia 17 tahun dengan budidaya alam Hautian terlambat telah melampaui Mu Qianyu ketika dia berada di usia ini. Hal ini menyebabkan Mu Qingsu merasakan krisis yang mendalam. Jika kecepatan ini terus berlanjut, maka mungkin dalam beberapa tahun, kekuatan Lin Ming akan melampaui kekuatannya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan mendapat keuntungan sedikitpun. Beberapa tahun berikutnya adalah kesempatan terakhirnya. Mu Qingsu sudah meminta kakeknya untuk melakukan upaya terakhir. Meski peluangnya tidak besar, ia masih memiliki secercah harapan. Itu karena dia memiliki keuntungan besar dibandingkan Lin Ming, dan nama belakangnya adalah Mu. Pada saat ini, nyala api tiba-tiba bersinar di depan Mu Qingsu. Beberapa orang datang ke sini dengan Vermilion Bird. Bab 432, saya akan memberikan kompensasi. Selama masa perang yang kacau ini, mereka yang mengendarai Vermilion Bird untuk bepergian kemungkinan besar adalah para tetua. Mungkinkah ada kabar dari pihak kakek? Saat Mu Qingsu memikirkan hal ini, dia mengalami konflik. Dewan tetua di Divine Phoenix Island sebagian besar terdiri dari orang-orang munafik lama yang konservatif. Itu belum tentu benar bahwa mereka akan membiarkan Lin Ming menjadi pemimpin kekuasaan di masa depan, jadi situasinya tidak ada harapan baginya. Saat Mu Qingsu tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar teriakan burung Vermilion yang bernada tinggi. Vermilion Bird sangat cepat, hanya beberapa saat setelah Mu Qingsu menerima jimat pemancar suara, jimat itu sudah terbang di atas langit pulau. Mu Qianyu terkejut sesaat. Dia meletakkan pot bunga di tangannya dan memandang ke arah langit. Burung Vermilion mendarat di tanah, menimbulkan angin kencang yang menerbangkan tanaman hijau di sekitarnya. Ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di atas Vermilion Bird. Pemuda itu adalah seorang pemuda yang tampan. Saat dia tersenyum, matanya lembut, tapi mengandung kemauan keras yang tak bisa dijelaskan. Gadis yang berdiri di belakangnya itu lembut, tapi sikapnya agak hati-hati. Mereka adalah Lin Ming dan Qin Xingxuan. Lin Ming tidak langsung kembali ke Divine Phoenix Island. Sebaliknya, saat dia melintasi barisan transmisi Laut Selatan, dia bertanya kepada seorang murid yang ditempatkan di sana di mana Mu Qianyu berada dan datang mencarinya terlebih dahulu. Lin Ming memiliki perasaan yang sangat hangat terhadap Mu Qianyu. Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa Lin Ming bersedia berkontribusi pada Divine Phoenix Island terutama karena Mu Qianyu. Ketika Lin Ming pertama kali meninggalkan Divine Phoenix Mystic Realm, jika bukan karena dia dengan panik berusaha menyelamatkan Qin Xingxuan, dia akan mencari Mu Qianyu terlebih dahulu. Saat Mu Qingsu melihat Lin Ming muncul, senyum di wajahnya langsung membeku. Lin Ming, itu sebenarnya dia. Saat Mu Qingsu melihat wajah tersenyum Lin Ming, dia merasa seperti baru saja memakan seekor lalat. Untuk saat ini, dia harus mempertimbangkan protokol. Dia hanya bisa menyembunyikan rasa jijik dan benci yang dia rasakan di dalam hatinya, dan tetap menunjukkan ekspresi yang cukup tenang. Lin Ming, Mu Qianyu dengan ringan menghela nafas. Dia terlihat seperti biasanya, tapi sulit untuk menyembunyikan kegembiraan yang terpancar di matanya. Senior magang, sustermu. Lin Ming melompat dari belakang Vermilion Bird. Qin Xingxuan juga mengikutinya, dengan hati-hati melompat dari Viresin dan kemudian dengan sopan berdiri di belakangnya. Dia masih agak kaku dan tidak yakin, dia sudah mendengar bahwa Lin Ming dan Mu Qianyu sangat dekat. Saat Qin Xingxuan turun, pandangan Mu Qianyu juga tertuju padanya. Setelah beberapa saat, dia mulai melihat Qin Xingxuan sedikit menggeliat, seperti kucing di lantai yang panas. Pada saat ini, Mu Qianyu tersenyum tipis dan berkata, apakah ini Nona Qin? Saya baru saja mendengar tentang masalah Nona Qin. Karena keluarga Qin berada dalam kesulitan, itu juga merupakan kehilafan saya. Saya sangat senang Nona Qin selamat dan sehat. Yang mulia orang suci terlalu baik. Qin Xingxuan membungkuk hormat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Mu Qianyu. Dia telah mendengar bahwa Saintess of Divine Phoenix Island adalah gadis peri suci dunia. Ketika Qin Xingxuan melihatnya hari ini, pasti ada sebagian kecil dari harga dirinya yang merasa rendah diri. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dalam hal status, kekuatan, atau apapun, dia tidak bisa membandingkannya dengan Mu Qianyu. Hal ini menyebabkan aura Qin Xingxuan melemah beberapa derajat. Ini, Lin Ming mengalihkan pandangannya ke Mu Qingsu. Saya Mu Qingsu, saya sudah mendengar nama besar saudara Lin yang magang junior. Saya senang bertemu dengan Anda. Mu Qingsu menangkupkan tinjunya, menjaga nada netral. Jadi itu adalah senior magang, saudara Qingsu. Lin Ming dengan sopan menyambutnya sebagai balasannya. Tapi saat ini, transmisi suara esensi sejati terdengar di telinga Lin Ming. Hati-hati terhadap Mu Qingsu. Karena beberapa alasan, dia mungkin menaruh rasa permusuhan terhadapmu. Apakah saya telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Lin Ming bertanya, sedikit terkejut. Ini,
Mu Qianyu tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berkata dengan samar, hati-hati. Mengerti, Lin Ming menandai ini. Junior magang, saudara Lin, karena kamu sudah berada di alam mistik Phoenix Suci untuk waktu yang lama, kamu pasti mendapat peluang keberuntungan yang besar, kan? Mu Qingsu bertanya dengan acuh tak acuh. Aku menemukan beberapa peluang keberuntungan, itu sebabnya aku terdampar begitu lama dan membuat semua orang khawatir. Khawatir, Mu Qingsu mencibir dalam hatinya, yang aku khawatirkan adalah bagaimana kamu tidak mati. Saat Mu Qingsu memikirkan hal ini, dia berbalik. Dia takut jika dia terus menghadapi Lin Ming, dia tidak akan bisa terus menekan kebencian yang dia rasakan di dalam hatinya. Mu Qianyu mendengar kata-kata Lin Ming dan berkata, sudah 10 bulan penuh, itu benar-benar sudah lama sekali. Untungnya Anda masih bisa keluar tepat waktu, jika tidak maka akan terjadi tragedi. Saat Mu Qianyu berbicara, matanya beralih ke Qin Xingxuan, Nona Qin, sebenarnya, jika keluarga Qin menemui masalah, Anda bisa mengirim surat kepada saya. Jika saya tahu hal ini sedang terjadi, saya akan segera datang membantu dengan cara apapun yang saya bisa. Nona Qin, tidak perlu menjadi orang asing. Qin Xingxuan mengerutkan kening. Dia secara alami mengetahui surat-surat yang dikirimkan Qin Zia kepada Mu Qianyu. Saat dia mendengarkan nada suara Mu Qianyu, dia tidak tahu apa yang harus diambil darinya. Melihat ekspresinya yang tulus dan jujur, sepertinya dia tidak berbohong. Qin Xingxuan menggigit bibirnya dan tidak yakin apakah dia akan mengatakan apapun. Pada saat ini, Lin Ming berkata, Nona Mu, ketika keluarga Qin berada dalam masalah besar, tetua saya menulis 2 surat kepada Nona Mu. Namun sepertinya surat-surat tersebut hilang entah kemana, dan tidak pernah ada tanggapan. Mendengar kata-kata ini, alis Mu Qingsu terangkat. Dia merasa lemah hatinya, tapi dia terus mempertahankan ekspresi tenangnya, dengan santai berdiri di sampingnya. Mu Qianyu mengerutkan kening. Anda telah menulis 2 surat dan semuanya menghilang. Ya, itu, mereka mungkin tersesat dalam kekacauan perang. Mu Qianyu berkata sambil berpikir, bahkan tidak melirik Mu Qingsu dari sudut matanya. Benarkah begitu? Lin Ming tidak terlalu mempercayai asumsi Mu Qianyu. Kenyataannya adalah susunan transmisi yang meneruskan surat tidak terlalu terpengaruh oleh konflik perang. Bukan hanya itu, tapi hilangnya 2 surat sepertinya tidak bisa dibenarkan. Seharusnya seperti itu. Saat Mu Qianyu berbicara, dia juga mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada Lin Ming. Saya akan menyelidiki masalah ini. Junior magang, saudara Lin tidak perlu khawatir. Saya akan memberikan penjelasan lengkap kepada junior magang, Brother Lin tentang apa yang terjadi. Lin Ming tercengang. Hanya ada satu alasan mengapa Mu Qianyu berbicara kepadanya dengan transmisi suara esensi sejati, dan itu adalah untuk melindungi seseorang. Orang itu hanyalah Mu Qingsu. Lin Ming ragu, saya telah menyinggung Mu Qingsu. Ini, Mu Qianyu terdiam. Bagaimana mungkin dia bisa menceritakan apa yang terjadi? Haruskah dia memberitahu Lin Ming bahwa tetua ingin dia menikah dengan Mu Qingsu, dan itulah sebabnya rasa iri Mu Qingsu muncul. Dan bahkan kemudian pertunangan ini ditunda. Bukankah itu menyiratkan bahwa yang terhormat Guru Yu Huang sedang berusaha memfasilitasi pernikahan antara dia dan Lin Ming? Saat Mu Qianyu memikirkan pernikahan, hatinya berantakan. Kepribadiannya menyimpang ke arah mandiri dan bebas. Dia tidak menginginkan emosi yang ada antara pria dan wanita, dan hanya ingin mengejar puncak seniman bela diri. Adapun apa yang dia rasakan terhadap Lin Ming, bahkan Mu Qianyu tidak jelas tentang hal itu. Antara dia dan Lin Ming, dari rasa penasaran yang dia rasakan terhadapnya yang menjadi kekaguman, mereka berdua seharusnya menjadi teman dekat dan orang kepercayaan. Namun, karena pengalaman ambigu di dalam Gunung Thunder Crash, banyak kebingungan yang bercampur dengan perasaan ini. Mu Qianyu telah mengikuti Mu Yu Huang sejak dia masih kecil. Sejak saat itu hingga sekarang, dia jarang sekali berhubungan dengan laki-laki, apalagi laki-laki menyentuh tubuhnya. Mu Qianyu juga tidak bisa tidak mengakui bahwa ketika dia mengetahui kematian Lin Ming, dia sangat patah hati, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan semuanya hilang. Memikirkan hal ini, Mu Qianyu tanpa sadar melirik Qin Xingxuan. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak berbicara sama sekali. Adapun Lin Ming, sejak dia mengetahui bahwa seseorang mungkin telah menyabotase surat yang dikirim, ekspresinya tenggelam. Terlepas dari siapa orang itu, begitu dia mengetahuinya, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Lin Ming, mari kita kembali ke Divine Phoenix Island bersama-sama. Tuan yang terhormat mungkin tidak sabar. Baiklah. Pulau Phoenix Ilahi, Istana Burung Vermilion. Pintu depan aula pertemuan sesepuh dibuat dari kayu pohon payung berusia 1000 tahun. Di dalam ruang pertemuan terdapat meja sepanjang 30 kaki dengan 10 kursi pohon payung. Bunga api 9 tahun memenuhi ruangan. Bunga-bunga ini mekar setelah 9 tahun, dan setelah mekar, mereka mampu menyerap energi asal api. Itu adalah tanaman spiritual dengan atribut api yang sangat langka. Bunga-bunga ini sangat indah dan terutama digunakan untuk dekorasi di sekitar ruangan di Divine Phoenix Island. Mu Yu Huang duduk di kursi kehormatan, dan Mu Qianyu duduk di sampingnya. Ada juga 7 atau 8 orang berkumpul di sekitar kursi kayu. Dari 7 atau 8 orang ini, Lin Ming hanya pernah melihat 1 orang sebelumnya, dan itu adalah guru terhormat Tianguang, Mu Tianguang. Di samping Mu Tianguang ada seorang wanita tua berpakaian merah.
Kedua alisnya panjangnya lebih dari 1 kaki, dan seluruh rambutnya berwarna merah, dia tampak agak mirip dengan leluhur Qian. Kekuatan jiwa Lin Ming sekarang jauh lebih tangguh daripada sebelumnya, jadi dia samar-samar bisa merasakan tingkat kultivasinya. Wanita tua ini berada di ranah inti Revolving Tengah. Di dalam Divine Phoenix Island, sebagian besar tetua berada di ranah inti Revolving Awal. Seseorang di ranah inti Revolving Tengah dianggap cukup kuat. Saat wanita tua itu melihat Lin Ming memandangnya, dia tersenyum dan mengangguk. Lin Ming balas tersenyum. Selama ini di depan Dewan Tetua, Lin Ming telah menekan energinya sendiri sebanyak mungkin untuk menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati. Selain wanita tua beralis panjang ini, sebagian besar yang lain di sini juga wanita. Saat mereka melihat Lin Ming, ekspresi mereka bervariasi. Beberapa tampak menghargai, dan beberapa tersenyum lemah. Ada juga beberapa yang benar-benar mengabaikan Lin Ming, tidak mau mengakuinya sama sekali. Dewan Tetua adalah pusat otoritas tertinggi di Divine Phoenix Island. Semua tetua ini adalah karakter yang benar-benar kuat dalam Divine Phoenix Island. Selama 4 atau 5 dari mereka bergabung bersama, itu sudah cukup untuk memberikan tekanan yang cukup pada Mu Yuhuang. Mu Tianguang sebenarnya sangat ramah kepada Lin Ming. Setelah dia duduk, dia mulai melihat Lin Ming. Saat ia merasakan fluktuasi esensi sejati yang mendalam dalam tubuh Lin Ming, dia sangat terkejut. Sulit membayangkan bahwa ini adalah fluktuasi esensi sejati yang bisa datang dari seorang seniman bela diri alam Hautian. Namun, saat dia melihat ke arah dantian Lin Ming, dia bisa melihat bahwa esensi sejati belum membentuk topan di sana dan masih tersebar. Terbukti, dia masih belum menginjakkan kaki ke ranah Xiantian. Lin Ming, selama berada di Divine Phoenix Island, kamu pasti mendapat banyak manfaat. Mu Tianguang tersenyum saat dia berbicara. Keberuntungan murid bagus, dan saya berhasil mendapatkan beberapa peluang keberuntungan, itu juga sebabnya aku terdampar di sana begitu lama. Bagus. Jika kamu bisa tumbuh lebih cepat, maka itu akan menjadi kekuatan perang besar lainnya yang ditambahkan ke Divine Phoenix Island kita. Mu Tianguang terkekeh. Tentu saja, dia hanya berbicara tanpa berpikir, dia tidak benar-benar percaya bahwa Lin Ming akan mampu memainkan peran penting dalam perang antara Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region. Dalam pertarungan tingkat ini, bahkan pembangkit tenaga inti Revolving Awal pun terbatas dalam apa yang mampu mereka capai. Adapun Lin Ming, budidayanya jauh di bawah itu. Ketika para tetua mulai berdatangan satu demi satu, dengan fraksi Vermilion Bird dan fraksi Blue Luan ditambahkan bersama-sama, ada sekitar 20 tetua di Dewan Divine Phoenix Island ini secara total. Pada saat ini, pintu ruang pertemuan terbuka, dan seorang lelaki tua jangkung dan tampak gagah berjalan masuk. Di belakang lelaki tua ini, ada seorang lelaki tua berpenampilan sangat kecil dengan mata tenang yang sedang berjalan masuk menggunakan tongkat pohon payung berusia 10.000 tahun. Keduanya adalah tetua agung fraksi burung Vermilion dari Pulau Phoenix Suci, Mu Chihuo, serta tetua ketiga Mu Yanzuo. Mu Chihuo mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Dia akhirnya melirik Lin Ming, dan kemudian tersenyum sedikit, sebelum langsung menuju ke tempat duduknya. Mu Yuhuang dengan dingin menatap kedua lelaki tua yang duduk di kursi mereka dan kemudian dengan tenang berkata, selama konferensi sesepuh ini, ada 3 hal yang akan dibahas. Pertama ada pengumuman pengangkatan baru. Kedua adalah rencana perang melawan South Sea Demon Region yang akan terjadi bulan depan. Dan ketiga adalah Lin Ming akan menceritakan pengalamannya dalam alam mistik Phoenix Ilahi. Alam mistik Phoenix Ilahi sangat penting bagi keberadaan Pulau Phoenix Ilahi. Namun, Divine Phoenix Island hanya memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang apa itu Divine Phoenix Mystic. Setiap kali seorang murid kembali dari alam mistik Phoenix Ilahi, mereka akan mengulangi pengalaman mereka untuk referensi dan informasi di masa mendatang. Kali ini, Lin Ming telah terdampar di alam mistik Phoenix Ilahi selama hampir 1 tahun penuh. Tentu saja, informasi tentang apa yang dia alami di dalam sangatlah penting, itu akan memungkinkan Divine Phoenix Island untuk memperdalam wawasan mereka tentang alam mistik Phoenix Suci. Oleh karena itu Mu Yuhuang secara khusus mengadakan Dewan Tetua untuk memungkinkan Lin Ming menceritakan pengalamannya. Tentu saja, pertemuan tetua ini juga memiliki makna lain di baliknya, dan itu memungkinkan Dewan Tetua menegaskan nilai Lin Ming. Pertama, saya akan berbicara tentang penunjukan baru. Saya mengusulkan agar Lin Ming ditunjuk sebagai utusan burung Vermilion yang baru. Aku ingin tahu apa pendapat semua orang tentang ini. Utusan Vermilion Bird dari Divine Phoenix Island biasanya ditujukan pada murid Xiantian. Hanya ada sedikit kasus di mana murid-murid Hautian diangkat. Penunjukan utusan burung Vermilion berarti bahwa murid tersebut adalah calon penatua di masa depan. Jika seseorang menjadi utusan burung Vermilion, mereka tidak hanya akan memiliki otoritas sejati, namun mereka juga akan menikmati sumber daya yang kaya. Sejak Mu Yuhuang mengucapkan kata-kata ini, itu sama dengan menunjuk Lin Ming sebagai penatua sebelumnya. Mengenai hal ini, hampir setengah dari sesepuh bereaksi dengan tenang. Ini sudah dalam perhitungan mereka, semua orang bisa melihat betapa Mu Yuhuang menghargai Lin Ming. Namun, ada bagian dari sesepuh yang mengerutkan kening. Jika Lin Ming menjadi penatua dengan kekuatan nyata yang tidak menyebutkan nama belakang mereka, maka itu mirip dengan pejabat asing yang bertugas di istana seseorang. Biasanya itu tidak berarti terlalu banyak, tapi sekarang dengan betapa Mu Yuhuang dan Mu Fengxian sangat menghargai Lin Ming, bersama dengan bakatnya yang luar biasa, tidak akan semudah menjadi seorang tetua dengan nama keluarga yang berbeda. Divine Phoenix Island adalah sekte yang sangat mirip dengan klan keluarga.
Sebagian besar tetua memiliki nama belakang yang sama, Mu, dan sangat sulit bagi mereka yang memiliki nama belakang berbeda untuk menjadi penatua dengan kekuatan dan otoritas sejati. 1000 tahun yang lalu, ada seorang penatua yang muncul yang bukan dari keluargamu. Dia telah mengkhianati Divine Phoenix Island, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Divine Phoenix Island tidak pernah melupakan hal ini. Dengan bakat Lin Ming, di masa depan otoritasnya hanya akan tumbuh. Ini sama dengan menyerahkan seluruh Divine Phoenix Island kepada Lin Ming, sulit untuk mengatakan apa karakter Lin Ming. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Penatua Agung perlahan berdiri dan berkata, orang tua ini tidak memiliki pendapat tentang keputusan Master Sekte untuk menunjuk Lin Ming sebagai utusan burung Vermilion. Namun, orang tua ini hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lin Ming tentang suatu masalah. Ekspresi Mu Yuhuang dingin, dia memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Mu Chihuo. Ada apa? The Great Elder berdiri dan tersenyum sambil menatap Lin Ming. Dia perlahan berkata, menurut apa yang orang tua ini ketahui, ketika kamu terdampar di alam mistik Phoenix Ilahi dan berita kematianmu menyebar, ada musuhmu yang ingin membalas dendam dan membalas keluarga dan temanmu, dan bahkan memaksa seorang gadis yang sangat dekat denganmu ke dalam situasi tanpa harapan di mana dia akan mati. Ketika Anda menerobos alam mistik Phoenix Ilahi, Anda bergegas menyelamatkan gadis ini. Kehidupan gadis ini hampir berakhir, dan dia akan segera mati. Jadi, Anda mengambil 10 tetes sari darah Vermilion Bird sebagai harga untuk menghidupkan kembali sari darah gadis ini dan menghidupkannya kembali. Gadis ini adalah talenta kelas 6 menengah, dan budidayanya berada pada periode kondensasi denyut nadi. Selain penampilannya yang sederhana dan cantik, ia tidak memiliki kelebihan lain. Juga, dia tidak memiliki hubungan dengan Divine Phoenix Island milikku. Saya ingin tahu apakah ada yang mengetahui masalah ini. Kata-kata tetua agung sangat kejam. Selain penampilannya yang sederhana dan cantik, dia tidak memiliki kelebihan lain yang hanya mengatakan bahwa Lin Ming ngiler dan berpada kecantikan Qin Xingxuan, dan itulah alasan dia mengeluarkan 10 tetes esensi darah Vermilion Bird untuk menyelamatkannya. Hanya dengan beberapa kata ini, ekspresi semua tetua yang hadir berubah. Mata mereka semua berpaling untuk melihat dari dekat Lin Ming. Untuk sementara waktu, visi dari semua Master Inti Revolving ini sepenuhnya terkonsentrasi pada satu orang, tekanannya bisa dibayangkan. Bahkan alis tipis Mu Yuhuang pun terjepit. Jika ini benar, maka hal ini akan menimbulkan kemarahan besar. Esensi darah Vermilion Bird sangat berharga. Hanya 1 atau 2 tetes esensi darah ini yang mampu menciptakan penatua inti tertinggi berputar. Divine Phoenix Island memiliki murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dan banyak tetua tingkat rendah yang bermimpi bisa mendapatkan setetes esensi darah Vermilion Bird sehingga mereka dapat mengolah bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Namun, persediaan esensi darah Vermilion Bird terbatas. Mu Yuhuang telah menentang tekanan semua orang dan memberi Lin Ming semua esensi darah Vermilion Bird. Hal ini telah menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak sesepuh. Namun Lin Ming telah membuang 10 tetes esensi darah Vermilion Bird ini dalam sekali jalan. Karena cinta yang mendalam dan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita, Lin Ming telah menyelamatkan nyawa gadis ini dengan harga yang mahal. Hal ini pasti akan menyebabkan kemarahan